Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis, pioneer? Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin hari ini saya seneng banget teman-teman. Ada apa nih senengnya? Yaitu apalagi kalau bukan bahas tentang proyek-proyek Pi Network. Di bagian ini mungkin ya gonjang-ganjing, kemudian tumpang tindih harga, kemudian keributan yang terjadi karena adanya apalagi ya ditambah dengan konsensus yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya tetap satu, yaitu apalagi kalau bukan menjadi ya kiblat ya antara blockchain yang lain teman-teman, ataukah mungkin dalam dunia kriptografi. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi saya ya, soalnya keributan terjadi di mana-mana antara pioneer kemudian juga komunitas dan tentunya ya hater-hater pun pada melongo, bahkan dia pun menginstal aplikasi Pi secara dramatis ataukah mungkin secara mendadak. Nah, oke, di bagian ini mungkin di video sebelumnya ya saya itu ngupload video banyak banget orang-orang yang setuju ataukah mungkin pro kontra ya. Ini antara sesama pioneer dan kemudian tentunya pasti bakal ketawa ya, sekaligus mungkin bakal termehek-mehek untuk para orang-orang yang tidak suka alias mungkin sukanya nyinyir dengan project Nicolas Sokalis Cheng Diovan ini. Di bagian ini teman-teman bisa dilihat ya bahwasannya ini pun ada yang komen, yaitu sangat disayangkan bagi para pioner yang yaitu apalagi kalau menjual di harga murah. Kemudian pioner nih bisa dilihat teman-teman ya, pioner terlalu yaitu sembrono dan tidak bijak ya, ataukah mungkin hati-hati dalam mengelola Pi. Dan tentunya katanya ada informasi di Nigeria ya, siapapun yang melakukan transaksi di bawah nilai yang sangat rendah katanya itu bakal diblok. Apakah benar? Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini bakal saya luruskan. Di bagian ini buat teman-teman semua ya, untuk aturan-aturan yang ada di dalam Pi ini teman-teman langsung boleh tanyakan yaitu ke moderator Indonesia ya. Teman-teman dapat langsung tanyakan langsung di dalam aplikasi Pi dan kemudian kalian itu ya langsung buka. Contohnya kayak gimana Bang? Oke deh ya, teman-teman buka langsung Pi kalian kayak gini dan kemudian kalian itu langsung klik bagian yaitu nih ya, bagian chatting. Kalau misalkan chatting ini sudah terbuka, maka teman-teman langsung aja deh ya. Teman-teman itu langsung buka yaitu negara kalian ya. Misalkan kalian di negara Indonesia, maka kalian buka aja untuk negara Indonesia, tanyakan ya. Tanyakan langsung di sana teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sampai sini paham ya tentang mengenai katanya bakal diblok apa enggak, teman-teman langsung tanyakan di sana. Oke, mudah-mudahan kalian tercerahkan teman-teman. Oke, kemudian di sini pun banyak juga buat teman-teman yang tanyain tentang mengenai ya transaksi di atas ataukah mungkin di bawah nilai rata-rata konsensus yang telah booming saat ini teman-teman, yaitu di angka Rp5.000 ya, itu yang paling tinggi kalau menurut saya. Oke, kemudian ini nilainya di angka Rp1.000. Orang-orang itu pada beli token kalian ya, dengan tentunya bersemangat ya membeli token-token kalian. Di bagian ini teman-teman jangan salah paham ya, di sini saya tidak provokasi kalian untuk menjual token kalian. Bahkan saya wanti-wanti kalian itu simpan token kalian sehingga ya ketika nanti sudah listing di SDK-nya, SDK-nya udah nongol, sudah disetujui, maka pasca mainnet secara terbuka itu tidak lama lagi kalian itu langsung ya bisa menukarkan token kalian. Dan kemudian untuk kalian yang tidak memiliki ya teman-teman untuk melakukan barter ataukah mungkin nggak ada pasangan buat barter dengan menggunakan token Pi kalian, kalian itu cukup tunggu ya, tunggu nambang nanti juga kalian bakal nikmati tuh token kalian. Oke, mungkin sampai sini paham ya. Dan kemudian hari ini saya tuh senengnya gimana? Yaitu pada ribut ya. Ributnya apa? Ngomongin tentang masalah Pi. Ini orang-orang itu pada ribut teman-teman. Ya, ribut banget ya. Mungkin ada yang caci maki ya antar sesama Pi, itu saya senang banget. Kenapa? Karena untuk nilai Pi ini nilai yang begitu luar biasa di angka Rp1.000 ya. Itu udah tinggi banget ya bagi saya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan project-project kripto-kripto yang lain itu dimulai dengan angka 0,0001 USD.
0,001 USD, 0,001 USD itu pun sudah nilai yang sangat tinggi, ataukah mungkin di angka 0 sekian USD. Itu udah tinggi banget kalau menurut saya. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, hari ini ya Pi Network dihargai dengan angka 1 USD, itu udah luar biasa banget bagi saya ya. Itu udah luar biasa banget bagi saya. Dan kemudian apalagi langsung dilakukan transaksi, apalagi dengan menggunakan barter di angka Rp1.000, itu udah luar biasa banget bagi saya. Dan kemudian ini pun orang-orang yang tidak setuju ya, tidak setuju dengan adanya barter di angka yang telah kita sebutkan tadi Rp1.000, orang-orang yang pengen jual beli ataukah mungkin barter lah bahasa gampangnya, baik itu dengan menggunakan pulsa, token listrik dan lain-lain. Ya, di sini itu berarti ya orang-orang nggak setuju, sehingga mereka itu ada yang marah-marah, ada yang mengeluarkan argumen-argumen, ataukah mungkin info-info yang memang entah didapat dari mana, sehingga mereka itu melontarkan kata-kata yang tentunya menahan untuk token-token kalian disimpan, jangan dijual terlalu murah. Nah, di sini itu saya lebih semangat lagi dan kemudian saya senang. Nah, maksudnya apa bang? Lah kamu itu kok malah senang ya ketika memang orang-orang itu malah transaksi di angka 1.000 bahkan Rp2.000. Oh iya, senang banget teman-teman. Yang pertama, kenapa saya senang? Di sini ekosistemnya berarti sangat kuat. Itu artinya apa? Ya di bagian ya ekosistem ini itu artinya kita ini pada semangat yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita ini saling menjaga marwah kita ya, martabat dari Pi. Dan kemudian intinya yang paling saya bilang di sini itu senengnya apa? Ya kalian itu ributnya. Kenapa kok ya orang-orang ribut malah kamu seneng gitu bang? Jadi gini teman-teman. Oke, ini perlu dipahami ya, teman-teman jangan cuma nonton sedikit, kemudian teman-teman itu sepotong-sepotong langsung lontarin kata-kata yang enggak-enggak. Jadi senangnya itu di sini itu ya otomatis ya ketika memang ekosistem itu saling menguatkan dan kemudian tidak saling setuju, itu artinya kalian itu sudah menjaga, apalagi kalau bukan ya ekosistem itu untuk kuat. Itu artinya apa? Ya nanti ketika Pi listing itu bakal melebihi seperti itu. Karena apa buat teman-teman semua, hari ini ya kalau saya menyikapi tentang proyek apapun itu, tentunya siapapun pembuatnya saya selalu tidak istilah kata tidak mengharapkan terlalu lebih. Kenapa? Buat teman-teman semua mungkin ada salah satu kripto terkenal, ataukah mungkin exchange terkenal, bahkan ada salah satu juga di sini buat teman-teman harus paham ya, orang terkenal dia menciptakan kripto sehingga ketika listing dia itu kabur. Bahkan ada juga kripto yang sudah dia di moon, ataukah mungkin sudah ada di atas puncak, ataukah mungkin udah ada di bulan harganya, tiba-tiba dia gulung tikar. Contohnya kayak apa bang? Oke, yang pertama itu ada One teman-teman ya. Itu penciptanya jelas dan kemudian tentunya harganya ketika itu bagus juga. Tapi untuk itu dia kabur untuk proyeknya, ataukah mungkin proyeknya itu scam ya, nipu gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian ya project berikutnya yaitu ya project yang sekiranya dia sudah listing, kemudian dia udah ada di bulan, harganya pun mahal, per tokennya itu dia 1,5 juta, menyentuh di angka 100 USD. Ketika memang dia sudah di atas, tiba-tiba ya kripto itu melorot ataukah mungkin terjun payung masuk ke jurang, yaitu merugikan dari investornya itu sendiri. Contohnya kayak apa bang? Oke, Terra Luna teman-teman ya. Terra Luna itu project yang sudah ada di market, kemudian banyak juga holdernya tiba-tiba turun. Nah, apalagi ini dalam bentuk project teman-teman ya. Ini Pi Network ini masih dalam bentuk project loh. Pi Network ini project, oleh sebab itu saya itu tidak mengharapkan terlalu lebih untuk project apapun itu, kripto apapun itu, pada intinya ya seperti itu. Nah, tetapi saya senang di sini ketika kalian itu ribut. Kenapa? Karena inilah ya kalian menciptakan, ataukah mungkin inilah dari keseriusan kalian, para holder lah bisa disebut seperti itu, ataukah mungkin para penambang pioneer perintis kayak gitu, kalian itu lebih kompak lagi gitu kan ya. Ada yang transaksi di angka 1 USD, ada juga transaksi di angka Rp1.000. Itu kalian itu
ya. Di sini itu booming, banyak banget yang menyuarakan bahwasanya kalian jangan melakukan transaksi di antara segitu. Tetapi kalau menurut saya, ketika memang kedua belah pihak itu ya setuju ataukah mungkin sepakat antara satu dengan yang lain, it's okay, in fine, itu nggak apa-apa, silahkan ya. Jadi kebebasan antara kedua belah pihak, karena di sini kita bukan menikmati, melainkan di sini di pasca mainnet secara tertutup kalian itu hanya merayakan, ya, merayakan dan menikmati berbeda ya. Kalau merayakan nanti di pasca mainnet terbuka, yaitu pasca mainnet yang kedua teman-teman ya, yaitu secara publik kalian itu bisa menikmati hasil tambang kalian ditukar dengan roda 2, roda 4, bahkan mungkin teman-teman bisa ditukar dengan logam mulia nanti ya, kalau misalkan sudah ada di pasca secara terbuka. Dan kemudian berikutnya buat teman-teman, saat ini kita ini masih di pasca yang ke-1 ataukah mungkin pasca mainnet yang pertama, yaitu secara privat. Itu artinya teman-teman semua hanya di fase ini kita ini merayakan. Kalian itu bebas untuk melakukan transaksi apapun itu yang kalian kehendaki. Intinya tidak ada unsur pemaksaan di antara kedua belah pihak. Mungkin sampai sini teman-teman paham. Yang paling saya bikin seneng lagi ketika kalian ribut ribut lagi. Ini berarti saya lebih semangat lagi. Kenapa? Karena dengan adanya ini ya, ini menunjukkan bahwasannya Pi merupakan project yang sangat tentunya punya value, kemudian juga punya underlying asetnya, baik itu mungkin SDA, SDM-nya. Dia project ini telah meracuni yaitu pikiran kemudian mindset dari teman-teman kawan-kawan perintis di seluruh dunia. Itu artinya apa? Oke, ini project yang berhasil menurut saya. Sampai detik ini walaupun memang angkanya masih Rp1.000 dibeli sama pioneer lain, perintis lain, tetapi saya klaim bahwasanya project ini project yang luar biasa, tentunya telah meracuni teman-teman semua agar kalian menjadi orang sukses untuk di kemudian harinya. Ingat teman-teman semua, token kalian tanggung jawab kalian, token kalian kalian jaga, token kalian itu aset kalian, token kalian itu kalian harus simpan baik-baik, simpan frasa sandi kalian, kemudian ajak keluarga kalian. Tentunya ini bakal di stop ketika sudah mencapai 100 juta perintis, itu bakal di stop, tidak ada lagi yang namanya penambang-penambang lainnya bakal didaftarkan. Sebentar lagi kita akan ya menambang dengan menggunakan node, kemudian super node. Hari ini kita masih menambang dengan menggunakan handphone. Gunakan handphone kalian dengan hal-hal produktif. Gunakan handphone kalian untuk menciptakan income kalian. Uang kalian bekerja untuk kalian. Kalian bukan bekerja untuk uang, melainkan kalian ya harus menciptakan uang. Uang itu bekerja untuk kalian. Semuanya harus diubah ya. Kalian diam, kalian dapat duit. Kalian diam, tentunya kalian dapat penghasilan. Hari ini harus kita ubah, hari ini harus kita buktikan. Hari ini tentunya para pioneer tetap semangat ya. Jadi token kalian, tanggung jawab kalian. Ya, segala sesuatu atas video ini bukan merupakan video apa yang seolah-olah menggiring kalian untuk melakukan transaksi, bukan. Tetapi video ini merupakan video yang tentunya ya sukacita saya dan kemudian sukacita mungkin para pioneer yang lain. Ya, harga Rp1.000 itu merupakan harga yang bagus, kemudian harga Rp1.000 itu merupakan underlying aset yang bagus di dalam ekosistem Pi. Itu artinya apa? Sesuai dengan konsensus, sesuai dengan token tata kelolanya, ini ketika listing bakal mencapai konsensus tertinggi di angka 350.000 USD teman-teman ya. Soalnya apa? Token ini merupakan token tata kelola, token ini merupakan token underlying aset, dan kemudian token ini tumbuh secara alami. Gimana caranya Bang? Oke, kayak gini teman-teman ya, jangan sampai di skip. Nah, di bagian ini buat teman-teman semua, ini merupakan salah satu stablecoin yang berbeda dengan stablecoin yang lain. Contohnya kayak gimana? Oke. Di bagian ini saat ini memang sengaja ya Pinetok ini ya dilepas secara tanpa adanya dipandu, ataukah mungkin tanpa adanya aturan, ataukah mungkin hal-hal yang lain yang diatur ya sedemikian
rupa oleh core team, melainkan token ini itu dia itu dilepas landas, dan kemudian disinilah ya sengaja agar terciptanya underlying asset, ataukah mungkin ada nilai salah satu token di backup dengan aset-aset. Contohnya apa? Kayak tadi, aset yang pertama yaitu SDM dari orang tersebut, ataukah mungkin sumber daya manusia yang tadi itu. Dengan cara itu ya, setiap kita ini sudah ya seolah-olah di dalam pola pikir kita ini bahwasanya Pi ini bernilai. Itu merupakan project yang hebat ya, saya akui jempol. Mereka itu sudah menciptakan pola pikir kita sedemikian rupa di angka tertinggi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini pun sudah ada aset-aset yang mereka telah pola teman-teman, ataukah mungkin dilepasnya Pi tanpa adanya aturan dari core team ini, dia sudah menciptakan underlying asset. Underlying asset itu berarti di backup dengan aset-aset tertentu. Yang bernilai itu bukan Pi-nya, melainkan yang bernilai itu adalah value-nya, ataukah mungkin value yang diciptakan oleh underlying asset itu tadi. Ya, Pi itu tidak bernilai, melainkan di backup dengan barang entitas itu yang bernilai. Satu Pi bisa di underlying asset kan dengan beberapa mungkin kendaraan itu yang bernilai, nilai itu yang bernilai atas salah satu token tata kelola Pi ini. Itu yang kedua yang saya acungi jempol. Kemudian berikutnya yang ketiga, di bagian ini pun seolah-olah kita ini sudah menciptakan underlying asset. Inilah yang saya akui jempol ya. Ini berbeda dengan token-token yang lain, ini berbeda dengan salah satu stable coin yang lain, kemudian inilah berbeda dengan salah satu koin-koin yang lain. Inilah merupakan ya salah satu review apa ya, kayaknya orang-orang itu yang sudah bermain di dalam kripto, dia itu berganti arah kiblatnya ke Pi Network saat ini. Dan kemudian saya senangnya lagi, saat ini orang-orang ribut dengan membicarakan harga. Itu artinya apa? Kita ini semakin erat, kemudian kita ini semakin menumbuhkan value kepercayaan trans di setiap para pioner perintis. Inilah yang membuat teman-teman kita di luar ini itu kayaknya bakal ngelihat ke depannya Pi ini bakal bagaimana, dan kemudian apakah bakal bernilai atau tidak. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, ingat apa yang kalian lakukan hari ini itu akan kalian tentunya tuai di kemudian hari. Hari ini jaga token kalian, hari ini kalian bertanggung jawab atas token kalian, dan kemudian kalian harus simpan token kalian dengan baik-baik, simpan frasa kalian, dan kemudian frasa sandi kalian simpan di tempat yang aman. Jangan sampai teman-teman semua terkecoh dengan salah satu situs web ataukah mungkin hal-hal yang lainnya. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman semua itu ingin melakukan transaksi atas menggunakan Pi dengan cara barter ataukah mungkin yang lain-lain, teman-teman itu silahkan ya, langsung teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat dulu kalian itu transaksi dengan siapa, kemudian kalian itu tidak ada yang memaksa, dan kemudian kalian itu harus melakukan, kalau kalian melakukan transaksi harus menggunakan pihak ketiga, apalagi dalam online, karena di online ini banyak ini teman-teman ya, banyak penipuan. Oleh sebab itu buat teman-teman semua tetap semangat. Yang tentunya saya hari ini sangat senang banget kalau kalian ribut-ribut kayak gini, itu artinya nilai Pi itu luar biasa bagus. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.